Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misyari Nisa Hanifa dengan NIM 23210090, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis bahan ajar tugas UAS dengan dosen pengampu Ibu Teti Sobari MPD. Dalam video ini saya akan sedikit membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan, apa kalian sudah tahu surat lamaran pekerjaan itu apa? Kalau belum tahu, simak videonya ya. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran, pelamar meminta agar ia diberi pekerjaan. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang ditulis oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan ditujukan kepada instansi atau perusahaan yang membuka lowongan kerja. Nah, tujuannya adalah untuk meminta agar pelamar diberi kesempatan bekerja dan biasanya disertai dengan data pribadi, dokumen pendukung lainnya. Nah, surat lamaran pekerjaan juga punya tujuan. Nah, tujuannya itu ada beberapa tujuan utama untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada memperkenalkan diri kepada perusahaan. Jadi, jika kita ingin membuat surat lamaran pekerjaan, sebaiknya kita memperkenalkan diri kepada perusahaan yang dituju. Yang kedua, menyampaikan keinginan untuk bergabung. Nah, menyampaikan keinginan untuk bergabung itu kayak kita keinginan kita untuk bergabung ke perusahaan ini tuh apa, disebutin. Nah, yang ketiga itu menawarkan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan. Nah, jadi yang ketiga itu kita menawarkan kemampuan kita, keterampilan kita, dan pengalaman yang pernah kita lakukan di perusahaan sebelumnya. Jika kita pernah melakukan pengalaman, kalau misalnya kita punya kemampuan, nah semisal kita punya kemampuannya di bidang IT, nah kita menawarkan kemampuan kita di perusahaan tersebut. Nah, gitu. Nah, yang terakhir ada meyakinkan perusahaan agar pelamar layak untuk diundang wawancara. Nah, jadi kita tuh harus meyakinkan perusahaan, perusahaan, kantor atau apapun itu untuk pelamar. Nah, jadi untuk layak untuk diundang di wawancara atau tidak. Nah, dengan surat ini pelamar menunjukkan bahwa ia siap dan layak dipertimbangkan sebagai calon karyawan. Nah, teman-teman, menulis surat lamaran pekerjaan itu bukan hanya ada tujuan, tetapi menulis surat lamaran pekerjaan itu ada kaidah kebahasaannya. Nah, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Ini penting ya, teman-teman, agar kita terlihat profesional dan mudah dipahami oleh perusahaan yang dituju. Nah, yang pertama itu gunakan kata kerja aktif. Contohnya tuh kayak saya menyusun laporan, bukan laporan disusun oleh saya. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua itu gunakan bahasa formal dengan kata-kata yang baku dan sopan. Jangan pakai bahasa sendiri. Nah, contohnya tuh kayak enggak atau aku, tapi gunakan tidak dan saya. Itu ngebuat surat tuh jadi lebih formal ya, jadi lebih nyaman dibaca juga. Nah, yang ketiga itu pastikan kalimat yang ditulis itu efektif. Jadi artinya tuh kalimat harus singkat, jelas, dan langsung ke intinya, tidak bertele-tele. Dan yang terakhir itu ejaan dan tata bahasa harus sesuai dengan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Misalnya, jangan sampai menulis dikerjakan tuh terpisah. Kalau maksudnya adalah dikerjakan satu kata. Dengan memperhatikan ini, semua surat lamaran kita akan terlihat lebih meyakinkan dan lebih nyaman dibacanya. Nah, teman-teman, tadi kan aku udah jelasin tentang kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang lanjut ke unsur dan ciri surat lamaran pekerjaan. Nah, menulis surat lamaran pekerjaan itu bukan cuma kaidah sama tujuannya aja, teman-teman. Nah, kita juga menulis surat lamaran itu ada unsur sama ciri surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada tesis. Nah, tesis ini adalah bagian pembuka. Biasanya kita menyampaikan tujuan kita menulis surat. Nah, contohnya tuh kayak gini, saya bermaksud melamar pekerjaan sebagai, nah kayak gitu contohnya ya teman-teman. Lalu yang kedua ada argumentasi. Nah, di sini kita jelaskan alasan dan kelebihan diri kita seperti pengalaman, pendidikan, atau keahlian. Nah, tujuannya tuh biar perusahaan kita tertarik sama kita. Nah, jadi
Di surat lamaran pekerjaan itu kita cantumin pengalaman pekerjaan dulu sebelumnya, pendidikan terakhir kita, semisal kita pendidikan lulusan mana kayak gitu kan, terus keahlian kita juga. Nah, keahlian juga penting ya teman-teman, jadi biar perusahaan itu bisa tertarik sama kita. Lalu yang ketiga ada penegasan. Nah, penegasan ini sebagai bagian penutup. Nah, isinya tuh harapan kita. Misalnya, saya berharap dapat dipanggil wawancara dan menunjukkan kemampuan saya lebih lanjut. Nah, itu. Nah, jadi unsur surat lamaran pekerjaan itu ada 3 ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita menulis surat lamaran pekerjaan tanpa unsur itu tidak sempurna. Di surat lamaran pekerjaan itu bukan hanya unsur, tapi ada ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama itu mempunyai bentuk yang menarik, yang kedua mempunyai bahasa yang menarik, dan yang ketiga menggambarkan kemampuan pelamar, yang keempat tepat pada sasaran. Nah, teman-teman, jadi kita nulis surat lamaran pekerjaan itu bukan hanya tujuan, kaidah kebahasaan, unsur, dan ciri, tapi kita juga harus tahu struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi struktur surat lamaran pekerjaan itu yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua ada hal dan lampiran. Yang ketiga nama atau jabatan dan alamat perusahaan yang dituju. Nah, yang keempat itu salam pembuka. Nah, yang kelima itu ada kata pengantar. Dan yang keenam biodata pribadi. Yang ketujuh maksud dan tujuan. Yang kedelapan pengalaman kerja dan skill. Yang kesembilan itu lampiran dan surat lamaran pekerjaan. Yang kesepuluh penutup dan tanda tangan nama. Nah, teman-teman, itulah struktur surat lamaran pekerjaan. Kalau kalian bingung struktur surat lamaran pekerjaan itu seperti apa, aku bakal liatin contohnya. Nah, teman-teman, kita kan udah ngebahas semua materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, teman-teman, contoh surat lamaran pekerjaan itu kayak gini ya. Nah, ada nama, tempat, tanggal, sama kayak struktur surat lamaran pekerjaan yang udah aku tadi sebutin. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan singkat tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menyiapkan lamaran yang baik dan benar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa berlatih menulis lamaran sendiri ya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.